Kami bersyukur karena kami punya Allah yang ajaib. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami mau sepakat. Kami mau terima iman yang baru daripadamu. Kami mau terima kekuatan yang baru daripadamu. Kami mau terima Tuhan semua senjata yang baru daripadamu. Di dalam nama Yesus, kami mau sepakat juga mengikat setiap roh, setiap kuasa-kuasa di udara, setiap panah-panah berapi yang bukan dari Tuhan, kami habiskan semua di dalam nama Yesus. Kami mau berkemenangan, kami mau jadi Tuhan seperti yang Kau mau. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara, hari ini, malam ini saya mau bicara tentang pengharapan. Saudara, kenapa saya mau bicara tentang pengharapan? Saudara, pulang dari Semarang, saya berdoa. Dan pada waktu saya berdoa, Tuhan berkata begini, nak, ada banyak sekali anak-anakku, mereka terlalu capek. Mereka sudah tidak bisa lagi percaya. Saudara, kalau percaya, ya, itu artinya saudara seperti saudara seolah-olah sudah menerima. Amin. Nah, saudara itu percaya, ya. Supaya ini lebih terang, lampu yang di sini boleh dimatiin 2. Bisa enggak? Kalau lampu yang di sini bisa 2 dimatiin lumayan. Ininya nanti lebih enak buat yang lihat. Ya, makasih. Nah, saudara, setiap kita, saudara, seharusnya itu punya iman yang bulat. Dan Alkitab berkata kalau kita punya iman yang bulat, maka kita bisa memindahkan gunung. Saudara, bayangkan gunung aja pindah. Apalagi persoalan, apalagi hal-hal kecil yang kita butuhkan. Apalagi butuh uang 10 juta, gampang saudara. Orang gunung aja bisa pindah, betul kan? Tapi kenyataannya uang 10 juta aja susah kadang-kadang. Datang saudara. Kenapa? Karena sejujurnya iman kita sudah tidak cukup. Saudara, sekali lagi, iman itu adalah seolah-olah sudah menerimanya. Saudara seperti muantap gitu loh saudara. Saudara bisa bersukacita walaupun kondisi sangat tidak sukacita. Saudara, engkau bisa tetap bersyukur walaupun kondisi sudah sangat tidak enak. Itu iman. Dan kenyataannya ada begitu banyak anak Tuhan, saudara sudah menjadi letih. Sampai ayatnya berkata, kalau aku datang yang kedua kali, adakah iman ku dapati di antara anak-anakku? Dan pada waktu itu saya mulai berkata, Tuhan, kalau kondisinya sudah sangat seperti ini, sedangkan pertempuran besar sebentar lagi akan datang, masa-masa yang berat sebentar lagi akan datang, saya berkata bagaimana? Dan saat itu Tuhan berkata, nak, mulai khotbah tentang pengharapan. Tuhan berkata pengharapan tidak seperti iman. Pengharapan itu, saudara, namanya juga berharap. Saudara, kalau pengharapan itu begini, jadi ya baik, dan jadi ya sudah. Namanya juga berharap, saudara ya. Saudara tahu ya bedanya iman ya. Kalau iman itu percaya pasti jadi. Kalau iman itu seperti seolah-olah sudah menerimanya. Saudara, tetapi kalau pengharapan itu berbeda, saudara. Pengharapan itu moga-moga, itu pengharapan. Saudara, pengharapan itu berkata, ya kalau Tuhan bilang baik, ya wes kalau bisa itu. Kalau tidak bisa, ya sudah. Nah, itu pengharapan. Saudara, dan Tuhan bilang, sebagian anakku mungkin sudah kehilangan iman, tapi Tuhan bilang, bangkitkan pengharapan dalam hidup mereka. Mulai khotbah tentang pengharapan. Walaupun mereka kehilangan iman, kalau mereka masih punya pengharapan, maka masih punya kesempatan. Dan saya berdoa malam ini,
Saudara, saya mau bicara tentang pengharapan. Dan saya berdoa tidak ada satupun di kita yang akan kehilangan pengharapan. Amin. Amin. Nah, Amin. saudara, kita belajar tentang pengharapan. Next, tolong diteruskan. Saudara, Roma 5 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras supaya mantap, saudara ya. 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi bilang sama temannya, pengharapan tidak mengecewakan. Ayo bilang, pengharapan tidak mengecewakan, ya. Nah, saudara, pengharapan yang tidak mengecewakan itu yang apa, saudara? Yang pertama, kalau saudara sudah punya yang namanya apa? Kasih Allah. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak anak Tuhan yang sudah lupa tentang kasih Tuhan dalam hidupnya. Saudara sudah lupa bagaimana dulu kita diambil. Saudara, bagaimana kita ditolong. Ya, bagaimana kita pernah mengalami mujizat. Sudah lupa. Saudara, yang keingat, yang kebayang terus masalah. Dan kita sudah lupa seluruh kebaikan Tuhan. Saudara, setiap kali ya, kalau saya ini mulai punya banyak persoalan, saudara, saya selalu mulai lihat segala sesuatu. Kadang-kadang dalam hidup saya, saudara, ada begitu banyak. Ya, saya punya pelayanan Mahanaim. Saudara, dan pelayanan Mahanaim mungkin beberapa tahu, tapi tidak tahu detailnya. Saudara, saya sedikit cerita supaya saudara tahu bagaimana detailnya. Saudara, pelayanan kami Mahanaim itu pertama adalah pelayanan rumah singgah. Saudara, rumah singgah adalah tempat-tempat di seluruh saudara Indonesia yang kami buka, saudara, untuk menampung anak-anak jalanan, anak-anak miskin di kolong jembatan, saudara, dan kemudian mereka kita kasih makan. Kemudian kita kasih pelajaran matematika, berhitung, kita ajak mereka terima Tuhan Yesus. Saudara, dan ini yang di bawah saya, ya, yang di bawah saya. Kalau yang di seluruh Indonesia ada kurang lebih 1000 lebih. Tapi saudara, kalau yang di bawah saya, dalam arti Mahanaim, dan menjadi tanggung jawab Mahanaim secara keuangan, saudara, ada 300. Dan saudara hitung aja, kalau satu aja, saudara ya, satu rumah singgah 5 juta sebulan misalnya untuk makan, ya, dan itu biasanya lebih dari 5 juta. Saudara, untuk guru misalnya, saudara ya, kali 300 sudah berapa? Ya, sudah berapa? Saudara, nah kemudian saudara, untuk ngajar, untuk sekalian rumah singgah buat keliling, saya punya untuk penginjilan ke suku terasi. Saya total, saudara, punya 1000 full timer. Nah, saudara, hitung aja. Kalau 1000 itu dikali 2 juta aja UMR, sudah berapa? Saudara. Nah, saudara, tambah lagi, kami punya pelayanan ke suku-suku terasi. Saudara, suku-suku Terasin di Indonesia itu banyak. Saudara, jangan bayangkan semua orang di tempat sudah seperti kita pakai baju. Beberapa itu, saudara, bahkan yang namanya, maaf kata dia, kalau mens softtek itu aja tidak punya, saudara. Jadi kalau hari-hari mereka sedang datang bulan, saudara, mereka jalan telanjang dengan berdarah-darah seluruhnya. Saudara, di beberapa tempat, saudara, mereka itu untuk tidak ada pakaian, dan untuk saudara buat pakaian mereka itu digambar, Mas ya. Jadi mereka pakai getah dari pohon, ya, itu digambar, saudara, digambar ukir-ukiran, dan menurut mereka itulah, saudara, pakaian mereka. Belum kenal yang namanya pakaian. Saudara, di beberapa tempat lagi, saudara, itu untuk masuk ke sana tidak ada jalan raya. Tidak ada, saudara, yang namanya jalan kecil aja tidak ada. Jadi kalau masuk ke sana itu mesti jalan kaki buka hutan. Saudara, butuh 5 hari 5 malam kalau saudara ke sana. Tapi saya bersyukur ada orang-orang ajaib di tempat kami yang selalu siap, saudara, untuk pergi masuk ke dalam
Sekali pergi itu 2 bulan, saudara ya, baru bisa keluar lagi, saudara. Dan itu memenangkan puluhan, ratusan ribuan. Tapi saudara bisa bayangkan butuh dananya berapa? Saudara sekali berangkat itu tidak bisa 1-2 orang. Kalau 1-2 orang keburu mati di jalan, saudara ya. Saudara sekali berangkat itu biasanya 10-12 orang. Saudara, dan itu kita bawa semuanya. Kita bawa Indomie, saudara, kita bawa saudara gula, kita bawa apa saja yang bisa dimakan, saudara. Karena nanti sampai di dalam makannya itu ngeri sekali. Beberapa tempat itu mereka cuma makan akar-akar dan daun-daunan pohon. Saudara, beberapa tempat, saudara, mereka itu cuma makan, saudara ya, ketela, ya, yang dari bawah yang tumbuh akar-akaran, saudara, dan itu dimakan. Saudara, sehingga kalau kami datang, kami itu selalu harus bawa tepung, harus bawa saudara Indomie, harus bawa roti. Pokoknya yang bisa, rotinya juga jangan dipikir roti yang biasa, roti kering ya. Kalau bisa itu roti yang keras yang kalau direndam air tahan sebulan gitu ya. Saudara, pokoknya kita bawanya serba yang tahan aman. Saudara, dan itu membutuhkan uang sangat banyak. Saudara, belum lagi sekolah. Kami punya sekolah. Tadi ada yang tanya, Bu, kalau pengen bikin rumah singgah, saya bilang hubungi saya. Kami bantu, asal saudara sediakan tempatnya, orangnya, ya, dan dananya. Selebihnya kami bantu. Kami bantu sampai bisa. Terus saudara bilang, Bu, kalau buat sekolah kami bantu. Mereka tanya, Bu, mana yang punya sekolah apa? Komplit. Saudara, Kereta Bahtera itu komplit, saudara. Kita mau sekolah terbuka ada. Sekolah saudara nasional dari SD, dari TK, dari playgroup bahkan, saudara ya, sampai SMA. Sekolah kejuruan ada, SMK ada, sekolah nasional ada, internasional ada, nasional plus ada. Saudara, sekolah persamaan ada, sekolah khusus buat anak cacat, buat autis, buat hiperaktif ada, saudara ya. Dan itu semuanya, saudara, membutuhkan dana. Haleluya, puji Tuhan. Ada jutaan anak yang tidak bisa sekolah, dan kami tahu. Kami juga punya rumah shalom, itu artinya panti asuhan, saudara, buat mereka. Nah, ada hari-hari, saudara, saya itu begitu capek. Kalau kebutuhan itu begitu banyak, tantangan masalah begitu banyak, ya, ada anak-anak yang buat masalah. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami pernah mau diserbu. Dan kalau sudah begitu capek, saya bisa kehilangan iman. Tiba-tiba rasanya gini, aduh Tuhan, capek banget. Sudah tidak bisa beriman, tidak bisa semangat. Seperti tadi kata pemimpin pujian, ayo nari. Ada saatnya, saudara. Saya kagak bisa nari sejujurnya ya. Sudah rasanya aduh mau gerak aja sudah tidak ada, saudara. Tapi saya mau berkata seperti ayat di sini. Kalau saya sudah seperti itu ya, saya mulai lihat semua gedung yang ada. Saya mulai lihat satu-satu. Saya bilang, Tuhan, waktu itu kau kirim pintu, tidak punya uang, saudara, buat pakai pintu. Jadi waktu kami bikin sekolah, selama 3 bulan sekolah kami tidak berpintu, saudara, karena tidak ada uang. Saudara, dan waktu itu Tuhan, kita cuma bilang, Tuhan, kami butuh pintu. Ya, sekolah kami bangun buat 3.000 anak. Jadi pintunya butuh sekitar 250. Saudara, jadi saudara bilang, Bu, kok tidak bisa beli pintu? Hitung aja. Kalau satu pintu, saudara ya, harganya 300.000 aja. Kali 250 berapa, saudara? Jadi saat itu kami bilang, saudara, kami tidak punya uang buat beli pintu. Jadi 3 bulan sekolah ada, murid-murid ada, tidak pakai pintu semuanya, saudara. Tapi kemudian saat kami itu bilang, Tuhan, terserah kamu lah. Saya sudah tidak punya iman buat imanin pintu aja gak punya ya. Saudara, tiba-tiba ada orang ajar telepon saya. Dia bilang, Bu, Ibu masih butuh pintu enggak? Masih. Kami punya 250 pintu. Saya kaget. Dari mana, Bu? Saya itu pesan pintu dari luar negeri buat hotel saya. Dan tahu bagaimana salah ngitung kelebihan 250.
saudara, dan setiap kali itu cuma pintu, saudara. Tapi hampir setiap pojok, saudara, itu ada ceritanya. Saudara, kami pernah, saudara, ada uang sama sekali. Dan kemudian saudara itu mandek, ya, mandek. Saudara, dan saya ditelepon sama bagian yang kontraktornya, bilang begini, Bu, maaf ya Bu, utang ibu sudah 2M. Ya, jadi artinya mereka sudah bangun sampai sebanyak 2M. Dan ibu tidak bisa bayar, tidak bisa nyicil. Dia bilang, karena itu saya berhentikan. Hari ini juga saya tarik semua tukang saya berhentiin. Karena utangnya sudah 2M. Saudara, ada saat-saat seperti itu. Saya juga sudah tidak punya iman. Buat dalam nama Yesus, tarik dari utara, selatan, barat, timur. Saudara, itu kalau saya lagi waras, saudara ya. Wah, kalau saya lagi waras, saya semangat, saudara. Doa peperangan. Tapi ada saat saya mau jujur sama saudara, ya. Ada saatnya buat teriak begini, dalam nama Yesus, uang datang, tidak keluar. Sudah tidak keluar. Saudara sudah kerja gini, terserahlah Tuhan. Mau berhenti ya berhentilah. Pasrah. Lalu saya bilang, gimana Tuhan, sudah tidak ada iman? Sudah nunggak 2M, ya. Saya bilang sama orangnya, terserah Pak, mau diberhentiin ya boleh, ya. Ditarik semuanya ya boleh. Dia bilang, Bu, Ibu kasih dong, ya. Bilang semangat. Berapa? Ibu mau nyicil kapan? Mau nyelesainnya kapan? Jadi saya bisa ngatur bersama tukangnya. Saya bilang, jangankan Bapak, saya aja tidak tahu kok, ya. Gimana saya bisa ngomong? Tapi di saat seperti itu, ya, saya cuma pagi bilang, Tuhan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tapi saya cuma percaya. Saya cuma berharap Engkau itu setia. Saya cuma tahu Engkau setia. Engkau yang sudah mulai, Engkau tidak pernah selesaikan di tengah jalan, tapi Engkau selesaikan sampai ujung. Amin. Tiba-tiba dia bilang, Bu, saya angkat. Wah, puji Tuhan, Ibu yang angkat. Dia bilang, ini Tuhan lagi ngomong sama saya terus dan terus dan terus. Ngomong apa, Bu? Itu ya, kamu harus nabur dari semua proyek-proyek yang sudah aku buat dan aku berikan. Terus saya pikir, ya paling berapa? Dia bilang, Bu, sejujurnya saya punya banyak proyek, dan proyek ini proyek besar-besar, belum jalan tapi sudah dikasih DP, dan saya mau beriman melangkah. Dan dia bilang, saya mau transfer. Saya bilang, berapa Bu? Dia bilang 2M. Saya kaget. Hah? Tuhan bilang, nah, kalau aku mau ya, sekejap. Amin. Setiap kali saya letih, setiap kali saya sudah tidak punya iman, maka saya akan lihat satu demi satu. Saya akan ke sekolah, saya lihat pintu, dan saya cuma bilang, kalau waktu itu pintu kau sediakan Tuhan, sekarang kau sediakan. Saya lihat bangunannya waktu itu pernah macet. Saudara, saya bilang, kalau waktu itu bangunan ini macet, tiba-tiba engkau teruskan, sekarang juga engkau setia. Saudara, dalam hari-hari, kalau saudara berkata aku sudah boleh, saudara jangan berhenti dengan kemarahan. Artinya saudara, tiba-tiba saudara berkata, saudara marah, saudara kecewa, saudara pahit, saudara mulai keluar dari jalan Tuhan. Tapi begitu saudara hari-hari ini capek, kehilangan iman, mulai hitung semua kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Mulai lihat anak, istri, mulai lihat makanan, rumah kita, dan mulai berkata, kalau Tuhan sudah bawa saya sejauh ini, Tuhan pasti selesaikan hidup saya. Amin. Dengan luar biasa. Amin. Pengharapan muncul kalau saudara mengingat kasih Allah. Sekali lagi, yang pertama, pengharapan muncul kalau saudara melihat kasih Allah. Next, saudara, teruskan. Saudara, Ibrani 6 ayat 19.
Dikatakan pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang. Tapi saudara ingat sauh ini berat gak saudara? Berat kan? Tetapi ini dibutuhkan kalau kapal itu masih di tengah lautan atau sudah dekat dengan tujuan. Sudah dekat. Jadi saudara, kalau kapal itu sudah dekat, saudara, sama saudara pelabuhan ini dijatuhkan supaya kapalnya tidak terseret ombak, tapi kapalnya mulai dekat di situ. Nanti kemudian ya beberapa pakai kapal kecil mendekat atau pelan-pelan mendekat, tapi direm ya, jadi tidak terlalu cepat, tidak bisa nabrak pantai karena ada pemberang. Nah saudara, dikatakan pengharapan itu sama. Jadi artinya kalau saudara sudah tidak punya iman, tapi Tuhan mulai ngomong soal pengharapan, saya mau bilang, berarti masih jauh atau sudah dekat? Sudah dekat. Mulai bilang, saya punya pengharapan, berarti saya sudah dekat dengan tujuan saya. Sekali lagi, saya punya pengharapan, berarti saya sudah dekat dengan tujuan saya. Ya, saudara, kita lihat yang kedua, saudara, yang ajaib dari pengharapan. Saudara, dikatakan di sini pengharapan itu sampai ke belakang api. Ya. Kalau saudara di dalam bahasa aslinya kata sampai di belakang tabir itu dibilang di ruang maha kudus. Saudara, apa artinya? Pada waktu kemarin saya berdoa soal pengharapan, tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan. Saudara, tabut itu ditaruh di ruang maha kudus, dan Tuhan bilang, nah, setiap kali kamu masih punya pengharapan, dan pengharapan itu sangat kuat. Pengharapan itu masuk semuanya, masuk saudara ke dalam tabut itu. Dan begitu aku ini sudah selesai perang, aku ini sudah selesai melakukan tugas, aku ini duduk dan di depan tabut. Tabut ini tiba-tiba keluar, keluar pengharapan. Dan begitu keluar pengharapan, aku ingat engkau. Saudara coba pelajari Alkitab, maka saudara akan lihat Alkitab selalu bilang begini, pada saat itu Hana diingat Tuhan, langsung doanya dijawab. Rut diingat Tuhan, langsung masalahnya selesai. Daud diingat Tuhan, langsung dinaikkan. Yusuf diingat, langsung jadi raja. Amin. Amin. Jadi pengharapan itu tetap ada di hadapan Tuhan. Selama pengharapanmu terus ada, ya. Saudara, Tuhan santai, tiba-tiba keluar. Saudara, dan saat itulah Tuhan ingat saudara. Begitu Tuhan ingat saudara, sesuatu pasti terjadi. Saudara, dan saudara bilang, Bu, cari pengharapan itu apa? Saya kasih batin. Ya, saudara, gampang ya. Pengharapan itu apa? Batin. Batin yang jelas, batin yang sering. Saudara, batinnya yang rinci ya. Jadi misalnya nih, saudara bilang, Bu, saya sudah tidak punya iman, tapi saya masih pengen rumah. Ayo batin. Saudara bilang, Tuhan, kalau boleh, aku minta rumah tahun ini. Itu pengharapan. Sekalian batinnya yang jelas. Kalau boleh ya Tuhan, rumahnya ya tidak usah gede-gede lah, 300 meter aja lah. Ya. Saudara, yang jelas batinnya ya. Saudara misalnya bilang, Tuhan, kalau boleh ya, anakku sampai S2. Batin. Tuhan, kalau boleh, saya pengen punya mobil supaya tidak kehujanan. Batin yang jelas. Saudara, dan biarkan itu ada di hadirat Tuhan. Biar itu naik, dan Tuhan ingat saudara. Maka
itu akan terjadi. Saudara, saya sering dapat cerita dari anak-anak saya. Dan dia bilang, "Mah, Tuhan itu ajaib ya." Hari-hari ini dia bilang gitu, dari kecil aku tuh sebenarnya tidak beriman, tapi aku sering batin. Dan dia bilang, kalau dipikir batinku itu tidak pernah, dia bilang ya, rohani. Batinnya itu selalu yang istilahnya yang aneh-aneh. Tapi kok rohana, katanya ya. Tapi kok Tuhan itu selalu memberi. Terus dia cerita, pada waktu saya ngomong tentang penghadapan. Saudara, dia bilang, waktu itu kan zamannya PlayStation. Dan saya tahu, kalau saya ngomong sama mama, pasti mama bilang begini, "Halah, PlayStation tidak berguna, tidak baik buat anak-anak." Ya, pasti mama jawabnya begitu. Jadi saya cuma berani batin, Tuhan, kalau dari mama tidak mungkin aku dapat PlayStation. Ya, tapi kalau boleh, ya, aku ini pengen PlayStation. Dan dia bilang, Tuhan itu ajaib. Saya ulang tahun, waktu itu dia ulang tahun, dapat dari engkau, ya, PlayStation. Saudara, dan dia bilang, saya ini kalau dipikir ya rada kebangetan. PlayStation 1 sudah punya, begitu keluar PlayStation 2 pengen, ya, batin lagi. Tuhan kasih tuh, dia bilang ya, dia bilang kebangetan, sudah gede, sudah mahasiswa loh, dengar PlayStation 3 keluar kok ya pengen, katanya ya. Tapi mau beli ya malu, walaupun bisa beli sekarang. Tapi rasanya kok ya tidak lucu ya, hamba Tuhan sudah kuliah beli PlayStation 3 ya. Dan dia bilang, saya dibatin lagi, Tuhan, ya tidak lucu ya kalau aku sudah mahasiswa beli PlayStation 3 kok rasanya ya kurang pantas gitu. Tapi sejujurnya aku ini pengen Tuhan ya. Saudara, dia bilang, Tuhan itu loh ajaib. Masa ada orang datang ke saya ya ngomong begini, karena saya besar, Stephen tuh hobi banget PlayStation, tidak tahu kenapa. Saudara, dia ngomong begini, "Koh," dia manggil anak saya itu beli PlayStation 3, tapi saya terikat. Saya main PlayStation bisa 4, 5, sampai 6 jam. Terus Tuhan marah. Tuhan bilang begini, "Sekarang PlayStation-nya bungkus, serahin ke orang yang khotbah nanti." Saudara, hari itu yang khotbah anak saya, saudara. Saudara, dan orang ini berkata, "Kok Tuhan bilang saya terikat dengan PlayStation saya, ini PS3 kok, dan saya serahkan kepadamu." Dia bilang, "Tuhan itu kok baik ya," katanya ya. Tapi itu juga sekaligus membuat saya berkata, jangan terikat. Karena kalau terikat nanti gantian, kamu yang bungkus nyerahin ke orang lain. Saudara, Tuhan itu punya cara. Tapi hari ini saya mau berkata, apapun, ya, apapun, segala yang kau inginkan, dari yang anak-anak, orang dewasa, kalau saudara berkata rasanya tidak pantas dan itu terlalu tinggi, melebihi iman, hari ini Tuhan bilang, "Nah, batin yuk." Nah, siapa tahu pas Tuhan dia itu keluar, dan Tuhan ingat dia akan berikan, karena dia itu Bapa yang baik. Dia itu sangat baik buat anak-anaknya bahagia. Amin. Saudara, ingat kasih Tuhan, dia Bapa yang baik. Dia sungguh-sungguh buat beberapa orang. Pasti PlayStation itu termasuk buat saya sangat tidak penting. Tapi Tuhan bilang, "Aku lihat kamu suka, aku kasih." Dan saudara, buat saudara saya bilang, kalau PlayStation yang tidak penting, Tuhan kasih. Apalagi kalau saudara minta yang penting. Amin. Pasti Tuhan kasih. Pasti Tuhan kasih. Next, saudara. Nah, sekarang saudara, pengharapan itu harus dikerjakan. Pengharapan itu tidak bisa cuma saudara bilang dia sudah batin top, tidak bisa. Pengharapan itu harus dikerjakan. Nah, sekarang kita akan lihat saudara. Yang pertama, contoh mengerjakan pengharapan.
adalah perempuan Sunem. Saudara tahu baca ceritanya? Dia ini perempuan yang selalu memberikan saudara makanan, beliin rumah buat saudara Elisa. Dia tidak minta apa-apa. Dia tidak punya anak. Tiba-tiba dikasih anak. Saudara, setelah dia dapat anak, tiba-tiba anaknya saudara lari-lari dan mati. Tapi reaksi perempuan ini aja. Pada waktu anaknya mati, dia ada histeris, teriak, marah sama Tuhan. Saudara, dia gotong anaknya. Dia taruh di ruangan. Dan dia pergi ke Elisa. Tapi saudara, sampai di sana, saudara, Elisa tidak dikasih tahu apa-apa sama Tuhan. Elisa tidak dengar apa-apa. Ya. Tapi orang ini tetap doa, berlutut, nyium kakinya Elisa dan berkata, ayo pergi sama saya. Walaupun Tuhan belum ngomong apa-apa, aku tidak akan pergi kalau kamu tidak ikut sama aku. Dan saudara tahu ceritanya. Elisa, saudara, tidur, bangkit, berdoa, tidur, jalan-jalan 7 kali. Dan tiba-tiba anak itu bangun. Nah, kita mau belajar dari perempuan. Yuk, next, kita baca. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkata abdi Allah itu, biarkanlah, hatinya pedih. Next. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak diberitahukan kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah aku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah aku katakan jangan aku diberi harapan kosong? Kalau orang ngomong begini kira-kira punya iman enggak? Sudah. Dia sudah bilang, aku kan sudah tidak minta anak. Jangan kasih aku harapan kosong. Terus, tetapi saudara ya, berkata ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup, demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa, berjalan mengikuti perempuan itu. Ujungnya kita tahu, anaknya itu bangkit. Dan anaknya itu menjadi Nabi Habakuk yang menulis, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun kandang kosong, karena sapi lembu semuanya lepas, aku mau tetap berharap kepada Tuhan. Nah saudara, kita mau belajar apa? Teruskan, next. Saudara, yang pertama, mari tetap tenang. Ada begitu banyak orang, saudara, pada waktu saudara dia menerima sesuatu yang jelek, dia mulai panik. Nah kalau sudah panik ini bahaya. Misalnya nih kepepet, panik terus mulai pergi ke debt collect, pergi ke tukang yang ngasih bunga tinggi, lintah darat, dan bilang pokoknya saya panik, saya ambil apa saja. Ini bahaya. Saudara, ada lagi yang panik karena usianya sudah 40, tidak kawin-kawin. Terus kemudian karena panik, laki siapapun, agama apapun dikawin. Nah ini bahaya, saudara ya. Karena panik, saudara. Saudara, ada yang panik. Misalnya saudara karena sakit. Saudara kemudian karena panik pergi ke dukun. Saudara tidak sembuh dari dokter, langsung pergi ke dukun. Nah ini, saudara. Mari apapun yang terjadi, tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Apa artinya? Sekalipun saudaranya ditagih, kolektor, saudara teriak-teriak sama Tuhan, bilang Tuhan bicara, aku mau tunggu engkau, aku mau tunggu engkau. Sekalipun saudara, mungkin saudara ini lagi tidak ada uang dan sakit, jangan ke dukun, bilang Tuhan aku percaya. Pada saat saudara bisa tetap tenang, tetap bersyukur, saudara kalian, pengharapan itu naik ke atas. Saya kasih beberapa kesaksian. Saudara, ada seorang ibu tidak punya uang buat nyekolahin anaknya SMA, mesti bayar 3 juta. Saudara, dan kemudian ibu ini bilang sama anaknya, mama tidak punya uang. Pada waktu itu dia tidak kenal sekolah manapun yang bisa nolong.
Saudara, dia tinggal di satu kota yang tidak ada sekolah Kristen yang bisa nolong. Dia bilang sama anaknya, "Nah, ayo bersyukur. Kalau memang Tuhan tidak mau kamu sekolah tahun ini, ya sudah, kamu kerja dulu. Kemudian tahun depan sekolah." Saudara, ini anak bilang, "Mama jahat. Mama utang apa susahnya sih?" Dan ibu ini bilang, "Nah, Tuhan tuh tidak suka orang utang. Mama cuma percaya Tuhan itu baik. Mama ingat semua kasih Tuhan sama kita. Masa sih Tuhan itu merencanakan yang jahat? Tidak akan. Tapi kalau menurut Tuhan kamu tidak baik buat sekolah SMA, ya sudah, mari bersyukur." Itu artinya tetap. Saudara, sampai hari terakhir, saudara, semua sekolah sudah tutup. Saudara, ibu ini cuma terus bersyukur. Walaupun anaknya ini nangis, banting pintu, maki-maki ibunya, ibunya ini tetap tenang. Saudara, dan ibunya cuma bilang, "Saya tidak tahu, tapi saya percaya kasih Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan." Saudara, dan lewat sudah, semua sekolah sudah tutup. Tinggal seminggu lagi mau masuk sekolah. Kita tahu semuanya harusnya bayar jauh-jauh hari. Tiba-tiba, saudara, ada seseorang konseling sama ibunya, karena ibunya seorang pendoa syafaat. Saudara, singkat cerita, ibunya mendoakan, dan kemudian orang ini sembuh. Dan orang ini ternyata, saudara ya, kerja di satu sekolah dan kepala sekolah. Saudara cerita-cerita dan kemudian tahu anaknya belum masuk sekolah. Orang ini bilang, "Saya rugi. Anaknya dari saudara tidak punya uang. Anaknya bisa sekolah di sekolah internasional, saudara. Dan dibayarin, semua dikasih gratis." Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Pengharapan tidak mengecewakan. Tapi kenapa banyak orang tidak, saudara, mendapatkan? Karena pada waktu di tengah jalan, dia sudah datang. Pengharapan membutuhkan ketenangan. Saudara, saya melihat beberapa orang sudah cari pahit, sudah berontak, sudah cari jalan sendiri, sudah saudara meninggalkan Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa untuk memberikan pengharapan. Saudara, hal yang kedua, next. Saudara, mari bersyukur dalam misteri penderitaan. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini ada banyak yang kita tidak mengerti. Tidak bisa semuanya dimengerti, itu tidak bisa, saudara. Tidak bisa semuanya yang kita tahu alasannya. Kadang-kadang kita tahu tahun depan, mungkin berapa tahun kemudian, atau mungkin nanti di surga. Saudara, salah satu nih, saya ini sampai kali ini berkata, Tuhan kok ajaib. Saya kan bertiga, ya, yang anak kandung Pak Yusa kan bertiga, saya dengan Pak Daniel dan Pak Samuel. Saudara, dari kecil di rumah saya ada persekutuan, dan dari kecil selalu habis persekutuan seperti ini ada hamba-hamba Tuhan. Maka Pak Yusak itu menyuruh hamba-hamba Tuhan itu minta untuk mendoakan kami anak-anak. Saudara, dan itu aneh, saudara. Setiap kali kami dijejer, saya kan yang paling tua ya, selalu yang didoakan dan dinubuatkan besar itu adik saya dua. Saudara, nanti lihat Pak Daniel, dia akan bilang begini, engkau punya segudang karunia, hatimu baik, bla bla bla, banyak, saudara. Kau akan jadi hamba Tuhan. Nah, kemudian pindah ke adik saya Samuel, kamu ini jatahnya besar, bisa jadi pengusaha, bla 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 bla, saudara. Begitu sampai ke saya, hamba Tuhannya cuma begini, Tuhan memberkati, amin. Saudara, itu masih lumayan. Saudara, nanti ada hamba Tuhan lagi bule, wah, bernubuat ini itu, sampai ke saya ngomongnya begini, kalau hatimu tidak dijaga dari sekarang, hatimu tidak melekat sama Tuhan, kamu akan hidup sangat menderita. Sampai saya bilang, kenapa dia diberkati, gue dikutukin. Saudara, terus itu tuh berlanjut sampai, saudara ya, umur 17, saya masih ingat banget. Umur 17 ada hamba Tuhan,
Saudara, dan kemudian datang saudara. Saudara, dan kemudian dinubuatkan lagi adik saya dan sebagainya. Saya berpikir begini, saya ini umur 17, pasti hari ini ada nubuat sangat indah buat saya. Saudara, dan hari itu saudara tahu nubuatnya apa? Dia bilang, buat kamu Yesaya 53. Saudara, saat itu saya tidak tahu Yesaya 53. Saya semangat pikir. Saya pikir apa sih Yesaya 53? Mungkin janji ditinggikan apa? Saya buka judulnya apa? Penderitaan Yesus. Saudara, kalimat pertamanya bilang begini, maka dia sangat jelek sampai tidak ada seorang pun menginginkannya. Saya berkata begini, why? Kenapa sih? Seolah-olah Tuhan tidak cinta sama saya. Saudara, tapi berjalan ya sampai hari ini. Saudara, saya punya pelayanan Tuhan percayakan sangat banyak, sangat besar. Dan kemudian saya noleh ke belakang, saya nanya sama Tuhan, kenapa sih Engkau dari dulu tidak bilang kalau Engkau bakal kasih aku pelayanan sebegini besar? Dan Tuhan bilang, kalau aku bilang satu, iblis akan menjegal. Iblis akan buat sangat banyak supaya kamu tidak sampai ke tujuan. Aku harus sembunyikan kamu. Iblis akan sangka kamu ini orang yang tidak dipilih aku, supaya jalanmu lancar sampai ke sana. Coba bayangin ya saudara, 20 tahun Tuhan tidak bicara satu tentang semua yang besar dalam hidup saya, supaya iblis tidak pernah menjegal hidup saya. Tuhan bilang, kamu itu istilahnya kuda hitam yang tidak pernah diduga, dan tiba-tiba muncul karena aku sembunyikan selama lebih dari 20 tahun. Saudara, dalam hidup kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan. Tapi kadang-kadang dalam misteri Tuhan, mari tetap push on. Apa artinya push on? Artinya saudara, walaupun kelihatannya tidak dianggap, kelihatannya saudara dapat hal yang kecil, kelihatannya saudara kita ini saudara ya bukan siapa-siapa, lakukan dengan setia apa yang jadi bagian kita. Amin. Saudara, apapun push on. Saudara, perempuan ini bilang pokoknya bagiannya nemuin nabi, bagian dia minta nabi itu ke rumahnya. Sudah, selebihnya urusan Tuhan, tapi dia lakukan bagian. Saya berdoa hari ini mungkin masih ada beberapa misteri dalam hidup saudara. Saya juga masih punya banyak misteri, tapi saya mau berkata, saya mau tetap push on, lakukan bagian saya. Salah satu lagi misteri dalam hidup saya, saudara, saya itu ngalamin hampir semua saudara hal yang tidak enak, yang adik saya tidak pernah ngalamin. Saudara, yang pertama, adik-adik saya lahir di orang tua saya sudah agak lumayan, dan sayalah orang yang mengalami benar-benar bagaimana kemiskinan daripada orang tua saya. Saudara, dimana kalau sekolah mesti jalan kaki, buat bayar sekolah mesti ngumpulin koran dari rumah ke rumah, jual saudara. Saudara, dan saya ini juga yang sakit beruntun. Saudara, saya pernah kena kanker, saya pernah kena meningitis, saya pernah kena malaria, saya pernah kena tifus, saya pernah tabrakan lebih dari 20 kali. Saya bilang, kenapa ya hidup saya ini komplit banget saudara. Saudara, saya juga satu-satunya dalam keluarga yang diperkosa, dilecehkan 3 kali. Saudara, dan seringkali itu misteri. Dulu saya bilang, kenapa? Kenapa deh saya ngalamin kelimpahan, saya mesti ngalamin sengsara? Kenapa saudara, saya mesti ngalamin sakit? Saudara, sekarang saya tahu Tuhan bilang, nak, kamu tidak bisa.
untuk melayani orang-orang seperti sekarang. Kalau engkau tidak pernah tahu bagaimana hidup seperti mereka. Untuk saya melayani ribuan pemulung hari ini, ribuan orang miskin, Tuhan harus bawa saya sangat miskin untuk tahu rasanya. Untuk saya bisa melayani ratusan pelacur hari ini, Tuhan harus biarkan saya tahu artinya dilecehkan dan diperkosa. Untuk saya bisa melayani preman, orang-orang yang mengalami kekerasan. Saya harus berkali-kali ngalamin tabrakan, saudara, supaya saya tahu rasanya, takutnya, traumanya. Saudara, hari ini kalau saya noleh ke belakang, Tuhan bilang, itu semua sangat murah dibanding yang seharusnya. Kau lihat apa yang diderita Paulus, diderita Petrus, diderita nabi-nabi. Apa yang kau bayar masih sangat dengan semua kemuliaan yang aku beri. Tapi saya mau berkata, bagian saya apa, Bos? Seandainya nih saudara, seandainya pada waktu saudara saya ngalamin kemiskinan, saudara dan orang tua saya bilang, nah kamu bisa enggak ya ngedarin brosur jualan makanan dari rumah ke rumah, umur 6 tahun. Saya marah, saya kecewa dan saya tidak lakukan. Maka pelayanan hari ini tidak bisa jatuh di tangan saya. Bisa mengerti? Kalau pada waktu saya dilecehkan, saya tidak bisa mengampuni. Dan saya memilih jalan mungkin yang misalnya bunuh diri, atau saudara saya mungkin misalnya keluar dari Tuhan, atau saya sekalian rusak, benci. Sekali lagi, Tuhan tidak bisa berikan saya hari ini melayani. Saudara bisa ngerti maksud saya? Kalau hari itu, saudara, waktu saya tabrakan, saya tidak bisa, saudara, untuk tetap ngampun, untuk berdamai, saudara, dan kemudian tetap memutuskan untuk tetap pergi pelayanan dan sebagainya. Saya berhenti kena trauma di rumah. Saudara, ceritanya akan berbeda. Saya tidak bisa dapat pelayanan. Sekali lagi, untuk saudara terima pengharapan, saudara mesti belajar pusuk dalam misteri penderitaan. Hari ini saya menoleh ke belakang dan saya berkata, Tuhan itu murah. Saya tidak tahu apa yang saudara alami, tapi saya mau berkata, percayalah itu murah. Percayalah itu murah. Saudara, saya ingat pada waktu saudara saya kena kanker. Saudara saat itu umur 3 tahun. Tiap hari selama 6 bulan. Saudara kesakitan, tidak bisa tidur, cuma angkat jempol dan bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Seandainya hari itu saya menyerah, saudara, dan kemudian saudara saya mungkin minta operasi atau apapun, atau saya sudah milih mati misalnya, ceritanya akan berbeda. Sampai hari ini saya berkata, ada banyak misteri penderitaan yang mungkin sekarang saudara sedang alami, atau di depan saudara. Dan iblis akan terus berkata, Tuhan tidak sayang, Tuhan diam saja, Tuhan tidak peduli. Lihat betapa Tuhan tidak mencintai. Tapi saya mau bilang sama setiap saudara, dalam misteri penderitaan, push on, amin. Amin. Dan saudara kalian, tiba-tiba saudara itu akan dibalik Tuhan menjadi sebuah kemuliaan besar, sebuah kemuliaan besar. Jangan pernah marah, jangan pernah kecewa, jangan pernah merasa Tuhan tidak peduli, jangan pernah merasa Tuhan tidak sayang dengan saudara.
Ini yang saya mau kita belajar. Terus next. Ada banyak hal, tadi saya sudah bilang, Tuhan merahasiakan. Kalau sampai hari ini ada banyak hal yang saudara tahu, saudara bilang saya tidak ngerti, Tuhan masih rahasiakan. Percayalah, ya, semuanya akan terbuka. Dan pada waktu terbuka, saudara akan berkata, Tuhan betul, Engkau tidak pernah salah. Saudara yakin Tuhan tidak pernah salah? Amin. Saudara tahu Tuhan tidak pernah curang. Amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan tidak pernah juga gagal. Amin. Saudara, walaupun Tuhan merahasiakan, mari belajar. Belajar Usman. Saudara, pelajaran yang kedua, ya. Kita mau belajar, saudara, yang kedua. Next, yang kedua. Ya, terus tadi sudah Yusuf. Saudara semua tahu ceritanya. Saudara Yusuf di penjara. Saudara Yusuf mengalami ketidakadilan. Yusuf juga, saudara, ya, kita tahu kakak-kakaknya, saudara-saudaranya jahat. Tapi ujungnya jadi raja. Kita semua tahu. Yusuf sebenarnya sudah capek juga. Tapi mari kita ambil pelajaran dari Yusuf. Next. Saudara, Kejadian 40 ayat 23. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman, melainkan dilupakan. Terus, tapi saudara, saya mau berkata, Yusuf ini, saudara, dimanapun, saudara, dia ada. Dia melakukan sebaik-baiknya. Betul kan? Saudara, Alkitab bilang, dia ada di rumah Potifar dan dia kerjakan semuanya. Sampai, saudara, apapun yang dibuat berhasil. Saudara, Yusuf ini orang yang sangat-sangat, saudara, menyiapkan dirinya untuk menjadi besar. Dia terus belajar. Ya. Saudara, ada banyak orang anak Tuhan, saya lihat itu mentok stuck, tidak pernah terus belajar. Saya punya seorang teman, orangnya baik, saudara, tapi dia tidak mau belajar. Dia bagian sekretariat, tapi dia tidak mau belajar komputer. Saudara, dia maunya semua dicatat, ditulis. Dan zaman begini, ya, pada waktu awal kami memulai Mahanaim, saudara, ya, anak buah cuma 10 orang. Saudara, jumlah jemaat cuma 300. Pakai tangan keburu, betul kan, saudara? Saudara, dan ini orang tidak mau belajar. Saudara, kemudian kami menjadi sekarang, ya, full timer aja 1000. Saudara, jumlah yang dilayani 100 sampai 200 ribu. Tidak bisa kalau pakai tangan, saudara, ya. Dan ujungnya, walaupun orang ini setia, saya terpaksa ganti. Kenapa? Dia tidak mau belajar. Akhirnya saya terpaksa ganti. Saya bilang, sudahlah, ya, kamu bagian lain. Saudara, saya geser dia bagian berdoa. Saya pikir kalau berdoa, ya mungkin dia bisa. Tapi saudara, dia berdoa cuma mau berdoanya apa? Model doa zaman dulu. Doa syafaatnya. Wah, terima kasih Tuhan, kasihani Tuhan. Saudara, ya. Saudara, sedangkan saudara, kita butuh perang. Kita butuh menduduki satu daerah. Kita butuh doa merintih. Kita butuh doa deklarasi. Kita butuh doa melahirkan. Kita butuh doa, saudara, ya, untuk menggentarkan surga. Saudara, dan walaupun dia orang lama setia, sekali lagi, dia tidak saya usir dari tim doa. Tapi saya cuma akhirnya, ya, istilahnya nih, jadi saudara, pupuk bawang, ya. Atau saudara, ya, sekedar saudara, ya wes tetap di situ. Tapi diangkat semua pemimpin yang baru. Dan saudara, kemudian orang ini beberapa kali marah. Beberapa kali bilang begini sama saya. Ya, setelah datang yang baru-baru, ya,
kamu lebih suka yang baru-baru. Saya tidak dianggap. Saudara, saya bilang, ya enggak begitu. Saya bilang begitu ya. Tapi ayo maju sama-sama. Dia bilang, enggak. Sekarang saya bukan siapa-siapa. Terus kemudian melo. Saudara tahu melo? Saya paling menderita, tidak dianggap, tidak diperhatikan. Tidak ada orang menghargai saya. Saudara ya. Itu namanya pesta mengasihani diri sendiri. Dan dia tidak pernah betul. Saya kalau dia sudah mulai begitu, saya cuma bilang ini, ya maaf ya, tapi tetap baik-baik ya sama Tuhan. Saya tinggal ya. Tidak mungkin. Dengan kesibukan saya hari ini, saudara, dengan 1000 rumah singgah, dengan sekolah saudara yang jumlahnya 5.000, saudara, dengan urusan kami punya pabrik roti, dengan urusan kami punya pabrik batik, kami punya pabrik minum, dengan segudang kebutuhan saya, segudang urusan saya, mungkin tidak saya ngurusin orang mengasihani diri. Saudara, tapi saya ajak lari juga tidak mau. Saudara, dia stay dan dia tidak pernah bertumbuh. Dan seringkali menjadi alasan kenapa iman kita tidak jadi dan pengharapan tidak sampai. Karena kita tidak menyiapkan diri. Karena kita tidak mau belajar. Karena kita tidak mau lari pada waktu Tuhan lari. Bahkan pada waktu Tuhan terbang, kita tidak mau terbang. Saudara, seberapapun Jokowi cinta tukang becak. Jokowi itu cinta loh tukang becak, saudara ya. Sampai pada waktu dia mantu dikasih tukang becak 200, saudara. Tapi toh di Jakarta, saudara, dia bilang bebas becak, saudara ya. Kenapa? Dengan kondisi ibu kota seperti itu, tidak mungkin di Sudirman ada becak, kan tidak mungkin, saudara. Biar bagaimanapun perubahan terjadi dan kita mau move on. Kalau tadi saudara push on, kalau yang kedua penghadapan harus move on. Kalau saudara mau ada tetap dalam kegerakan, kalau saudara mau lihat pengharapanmu tidak mengecewakan, kalau saudara mau terus diangkat, mari hari ini move on. Mari belajar. Saudara, ada banyak orang tanya, Bu, mulai kapan itu belajar? Saya berkata, mulai saya kecil sampai hari ini. Saudara, sampai mulai saya itu umur saudara 7 tahun, saya sudah mulai baca. Itu salah satu dari bentuk saya belajar. Dan sampai hari ini, saya tetap baca buku rohani. Saya tetap baca buku tentang, saudara ya, tentang politik. Saya tetap baca buku, saudara, tentang ilmu ekonomi. Kenapa saya harus terus belajar? Saudara, sampai hari ini saya harus belajar tentang doa. Saya terus harus belajar. Saya harus belajar tentang memimpin. Saya terus belajar tentang kegerakan. Saya terus belajar tentang Roh Kudus. Sampai hari ini saya tidak bisa. Saudara, saya sudah keliling dunia. Dan pada saat pelayanan itu berhenti di satu titik, maka ujungnya turun. Tapi kalau saudara siap bergerak sama Tuhan, maka saudara akan terus dibawa naik. Amin. Persoalannya seberapa? Saudara, pada waktu saya masih, saudara, 9 tahun itu saya mulai pelayanan. Saya sudah mulai melayani sekolah minggu. Saya belajar ngejar. Saudara, guru-guru caranya cerita, saya tiru. Saudara, saya siapin alat peraga. Saudara, saya 9 tahun, tapi saya sudah, saudara, ngajar sekolah minggu. Dan setiap kali kalau kumpul tuh sama tante-tante, yang umurnya sudah 30-40 tahun. Saya bilang, saya harus mengejar. Saya harus belajar. Kemudian saya remaja. Saudara, Tuhan percayakan.
Pertama kali saudara Tuhan percayakan persekutuan sendiri. Pada waktu pertama Tuhan percayakan persekutuan sendiri, saya pontang-panting belajar. Saya mulai belajar gitar, belajar keyboard, saya belajar konseling, saya belajar saudara artinya kepemimpinan. Saya ikutin gaya pendeta-pendeta. Gaya waktu itu banyak kegerakan rohani di persekutuan-persekutuan. Saya ikut. Saudara, pada waktu selanjutnya saya mulai tahu ada kegerakan doa. Kalau saudara ingat kegerakan doa pertama kali dengan gaya yang unik-unik itu dari Surabaya. Saudara, dari kelompoknya Pak Daniel Alexander dan teman-teman. Saudara, itu ada doa nangis, ada doa perang, ada doa pelepasan. Saudara, saya itu pertama kali ikut kebaktiannya yang dipimpin oleh Pak Victor. Saudara, dari Surabaya, Pak Victor Faranimela. Saudara, dia mulai bilang, Tuhan, saya mau melahirkan bangsa. Nuangis jerit-jerit, saya bengong melotot. Saya bilang, ini orang aneh banget sih. Ya, saya belum pernah tahu doa seperti ini. Tapi saudara, saya tidak keluar terus ngomong begini, sesat. Ya, atau saya keluar dan berkata begini, ogah, aneh. Saudara, saya tunggu sampai selesai. Saya tanya sama Pak Victor, Bang, tolong jelasin ayatnya di mana. Dia bukain Yesaya. Tuhan megap-megap, Tuhan berteriak kesakitan melahirkan Sion. Saya bilang, iya juga ya. Ya sudahlah, gue ikutanlah. Ya. Saudara, saya mulai ikut teriak-teriak Tuhan. Pertamanya tidak bisa, saudara. Itu tidak bisa dibuat-buat. Kalau tidak ada roh, saudara ya, roh yang merintih dari Tuhan diturunkan, tidak bisa. Saudara, ada ayatnya, roh ratapan, roh tangisan. Saudara, Pak Victor bilang, ada ini loh ayatnya roh tangisan. Saya bilang, iya juga ya, ada ternyata. Saudara, saya belajar. Sampai hari ini menurut saya di GR Ticket, saya menguasai tentang doa lebih dari mereka. Menurut saya, GR Ticket. Saudara ya, saya belajar. Tapi kemudian saudara, saya masih tiba-tiba datanglah Bim Glory. Itu juga dari pertama kali buat KKR di Surabaya kalau tidak salah. Saudara, kalau saudara yang tua-tua masih ingat, acaranya muntah-muntah. Saudara, dari mimbar dia bilang semua yang datang bawa kantong plastik, bawa koran, bawa tisu. Saudara, dan kemudian dia tantang orang, oe sini, oe sana, saudara ya. Saya juga pertama berkata, saudara ya, ini apa? Tapi saya belajar. Saya belajar. Saudara, kemudian muncul gerakan Toronto Blessing. Masih ingat? Apa saudara? Ketawa, saudara ya. Saudara, saya belajar. Saya belajar. Terus muncul lagi gerakan baru model Benny Hinn. Masih ingat? Apa pertamanya? Tiup-tiup. Saudara ya. Ya, saya belajar. Saudara, saya belajar. Saudara, dan terus Tuhan bangun. Kalau saudara bilang, Bu, hari ini yang ibu buat pelayanan rumah singgah, pelayanan, saudara, kalau di beberapa tempat di Argentina, di Afrika, itu sudah menjadi sebuah tren. Itu namanya pelayanan holistik atau pelayanan keseluruhan, seluruh aspek saudara dalam semua segi. Saudara, saya belajar. Saya tidak mau belajar. Dan seperti Yusuf, dia belajar. Saudara, dan ujungnya Tuhan percayakan seluruh Mesir di tangannya. Kalau hari ini saudara mau tetap belajar, maka Tuhan akan percayakan seluruh Indonesia di tangan saudara. Amin. Siapapun saudara, jangan berhenti belajar. Saya bersyukur saya punya ayah seperti Pak Yusuf. Saudara, usianya 80. Tapi setiap kali ketemu saya, dia akan ngomong begini, kamu dapat apa dari Tuhan? Terus saya bilang begini-begini. Kamu baca buku apa? Begini-begini. Dia bilang, ajarin dong, ajarin. Saudara, dia tidak berkata begini, saya yang umur 80 ya. Saya yang lebih tahu ya. Saudara, bahkan saudara, dia kalau misalnya kumpul, dia selalu ngomong gini, sudah, kamu aja khotbah.
Soalnya kamu lebih tahu lebih banyak. Papa juga mau belajar. Saudara butuh kerendahan hati untuk terus belajar. Saudara, beliau tidak pernah saudara berhenti belajar. Setiap hari saudara dia minta dibacakan buku. Karena sekarang hari-hari ini kalau dia baca buku itu sudah apa itu? Tidak bisa saudara, berkunang-kunang sudah tidak bisa saudara. Saudara tiap hari dia minta dibacakan buku. Tiap hari dia masih tetap minta dibacakan Alkitab sampai 30 pasal. Saudara, dia terus belajar bahkan dalam keadaan sehat dan kurang sehat. Dia terus belajar. Saya hari Sabtu baru pulang ya dari beliau. Dan saya khotbah di tempat beliau dan beliau begitu saya dapat, dia langsung bilang ini, dapat apa dari Tuhan? Katanya ya. Saudara, dia selalu mau belajar. Dan ini pesan dari Tuhan lagi. Pengharapan itu tidak bisa cuma batin. Pengharapan itu mesti dua, push on dan move on. Amin. Maka kita akan lihat pengharapan tidak mengecewakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami selesai. Kami percaya Engkau akan terus bicara. Tuhan, kalau saat ini di tempat ini anak-anak-Mu ada yang sedang mengalami masalah, ada anak-anak-Mu yang luka, ada anak-anak-Mu yang kehilangan iman, kami mau belajar berharap. Kami mau belajar berharap. Saya minta pemimpin pujian, mari kita nyanyikan. Kami percaya, hatiku percaya. Lagu yang simple. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Katakan hatiku percaya. Selalu ku percaya. Percaya persekutuan di tempat ini akan terus bertumbuh dan menjadi kuat. Akan menjadi besar. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang datang. Tuhan, buat kami tetap push on. Buat kami tetap move on, Tuhan. Buat kami terus belajar dan belajar dan belajar. Buat kami tetap melakukan bagian kami. Hamba percaya buat yang punya masalah akan ada jalan keluar. Buat yang sakit sembuh, ada terobosan ekonomi, ada pemberesan keluarga. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan, berdoa buat keluarga besar Pak Arianto. Kami percaya Tuhan, semua akan sampai Engkau datang mengalami kesehatan, kekuatan, pemulihan, mengalami semua pelipat gandaan. Berkat-Mu tidak pernah berkurang, tapi terus bertambah dan bertambah. Karena mereka setia dalam segala hal. Terima kasih karena Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Bapak Ibu Saudara.